Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Mungkin sebelumnya kalian sudah sedikitnya membaca ya modul dari Ibu yang Ibu kasih minggu kemarin, tapi Ibu coba untuk menjelaskan kembali karena barangkali ada yang belum paham atau sedikitnya kurang paham. Mari kita bahas bareng-bareng. Apa sih bedanya kolonialisme dan imperialisme? Di sini kita lihat, mempunyai tujuan untuk menguras habis sumber daya alam dari negara yang berkaitan. Nah, kalau misalkan kalian udah baca modulnya, mungkin kalian paham ini tuh pengertian dari kolonialisme. Selanjutnya di sini, mempunyai tujuan untuk menguras sumber daya alam dan menanamkan pengaruh di negara yang berkaitan. Nah, ini adalah pengertian dari imperialisme. Jadi di sini kalian bisa bedakan antara kolonialisme dan imperialisme itu bedanya di penanaman pengaruh. Kalau misalkan kolonialisme itu mereka hanya fokus bagaimana mereka itu menguras sumber daya alam di negara jajahan untuk kemudian dibawa ke negara mereka. Tapi untuk imperialisme ini di sini mereka itu selain untuk menguras sumber daya alam dari negara jajahan, mereka juga menanamkan pengaruh di negara jajahan, gitu. Jadi, bedanya satu menanamkan pengaruh, satu tidak. Next, di sini ada faktor utama kolonialisme dan imperialisme. Pertama itu ada yang namanya gold. Gold itu identik dengan kekayaan. Nah, jadi zaman dahulu itu, suatu negara itu disegani atau dihormati itu karena negara itu kaya. Makanya di sini mereka itu berlomba-lomba untuk mencari kekayaan. Makanya terjadi penjelajahan samudra. Kedua itu adalah gospel. Gospel itu penyebaran agama. Nah, jadi dulu itu agama Nasrani itu adalah agama sebuah negara. Jadi tidak mendunia. Makanya di situ saat itu gereja Roma itu ingin menduniakan agama Nasrani. Makanya gereja Roma itu menyuruh Portugis dan Spanyol untuk menyebarkan agama Nasrani. Jadi kayak apa sih ya? Mengasih mandat lagi gitu ya ke Portugis dan Spanyol. Selain untuk mencari rempah-rempah. Itu sih yang utama. Kemudian yang terakhir itu ada glory. Glory itu yaitu kejayaan. Nah, suatu negara itu disebut jaya ketika mereka itu bisa menaklukkan wilayah lain. Jadi selain kaya itu, mereka juga harus banyak wilayah taklukannya ketika mereka disebut sebagai negara yang kuat. Kemudian baru bisa dihormati gitu. Nah, jadi ini ya, ketiga faktor ini merupakan faktor utama dari terjadinya penjelajahan samudra atau asal mula dari kolonialisme dan imperialisme. Next. Di sini ada faktor pendukung. Nah, jadi kalau sebelumnya kita bahas faktor utama, di sini ada faktor pendukungnya gitu. Tidak mungkin sebuah penjelajahan samudra itu terjadi ketika tidak ada faktor pendukungnya. Percuma gitu ya, kalau hanya ada faktor utama saja. Kita lihat faktor pendukung yang pertama itu adanya semangat penaklukan atau reconquista terhadap orang-orang yang beragama Islam. Jadi mereka itu kayak kepanasan gitu ketika Islam itu berjaya saat itu. Salah satunya ketika Islam bisa menaklukkan yang namanya kota Konstantinopel. Karena saat itu Konstantinopel adalah kota yang paling berpengaruh di dunia saat itu. Nah, akhirnya mereka panas. Yang kedua, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa jatuhnya Konstantinopel ini di bawah kekaisaran Turki Utsmani. Nah, ketika kota Konstantinopel ini jatuh ke Turki Utsmani, mereka itu melakukan yang namanya blokade perdagangan. Jadi Konstantinopel itu adalah kota perdagangan terbesar di dunia saat itu. Jadi segala sesuatu jual beli di negara-negara Eropa saat itu terjadinya di Konstantinopel. Makanya ketika Konstantinopelnya itu jatuh ke
Kekaisaran Islam ke Turki Utsmani ketika diblokade perdagangannya, akhirnya mereka itu kebingungan gitu, harus mencari rempah-rempah kemana, sedangkan di Konstantinopel itu rempah-rempah itu semuanya ada gitu. Akhirnya mereka berpikir bagaimana mencari rempah-rempah ke negara asalnya tanpa harus mereka membeli ke Konstantinopel. Ketiga, berbagai penemuan baru termasuk bidang teknologi pendukung. Jadi, teknologi pendukung di sini itu sangat penting karena tidak mungkin sebuah penjelajahan itu bisa berlangsung atau bisa terjadi ketika teknologinya itu tidak canggih. Coba kalian bayangin aja, dari Eropa ke Indonesia itu jaraknya itu sangat jauh. Tidak mungkin mereka itu hanya menggunakan perahu kecil gitu. Itu tuh sangat berbahaya sekali. Makanya di sini akhirnya ditemukan teknologi pendukung seperti kompas dan teknologi untuk pembuatan kapal yang lebih canggih. Seperti itu. Kemudian adanya keinginan mengetahui rahasia lebih jauh alam semesta. Nah, jadi dulu itu ya ada statement dari gereja bahwa bumi itu datar. Semua orang itu harus percaya bahwa bumi itu datar. Nah, tapi seorang ilmuwan itu akhirnya mengemukakan pendapatnya yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Ilmuwan tersebut yang bernama Galileo Galilei. Nah, gereja menganggap pernyataan yang dikeluarkan oleh Galileo Galilei ini telah berbanding gitu ya, berbanding terbalik dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh gereja tadi gitu. Makanya di sini Galileo Galilei itu dihukum mati karena pernyataannya tersebut. Nah, akhirnya orang-orang itu penasaran tuh kan, sebenarnya bumi ini bulat apa datar. Makanya mereka itu akhirnya melakukan penjelajahan samudra. Selanjutnya ada semangat dan idealisme pribadi. Ketika jadi tidak hanya sebuah negara aja ya yang emang ingin melakukan penjelajahan, tapi emang dari semangat pribadinya, idealisme pribadi. Jadi emang ingin mereka itu ingin memperkaya diri. Kemudian Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian yang terampil. Jadi dulu itu banyak orang-orang terampil itu adanya di Portugis dan Spanyol. Makanya Portugis dan Spanyol itu menjadi dua negara pelopor pertama melakukan penjelajahan samudra. Nah, tapi di sini itu antara Portugis dan Spanyol ini takutnya mereka itu kan bertengkar, memperebutkan suatu wilayah. Akhirnya gereja ini membelah menjadi dua bumi ini, barat dan timur. Nah, di mana di sini itu yang dinamakan dengan perjanjian Tordesillas. Di perjanjian ini, Portugis itu harus melakukan penjelajahan ke wilayah timur, sedangkan Spanyol itu ke wilayah barat, dengan asumsi gereja bahwa ketika dibagi dua ini mereka itu tidak akan bertengkar, karena kan gereja ini berpendapat bahwa bumi itu datar, seperti itu. Tapi kita lihat apakah mereka itu tidak akan bertengkar untuk selanjutnya ya. Nah, ini adalah negara-negara barat yang melakukan penjelajahan samudra. Pertama ada Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, dan Inggris. Kita lihat untuk yang pertama ada Portugis. Nah, ini adalah orang-orang yang melakukan penjelajahan samudra dari negara Portugis. Pertama ada Bartolomeu Dias, kedua Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. Apakah ketiga orang ini sampai ke Nusantara?
Jawabannya enggak. Apakah mereka itu melakukan pelayaran bersamaan? Tidak. Kita lihat, yang melakukan pelayaran pertama kali dari negara Portugis yaitu Bartolomeu Dias. Rutenya kemana? Dari Portugis itu, dia menyusuri pantai barat Afrika, kemudian sampai ke Tanjung Harapan. Karena kapalnya terkena badai, makanya dia harus menyingkir ke pinggir gitu ya. Sampai ke Tanjung Harapan, yaitu di Afrika Selatan. Kenapa disebut Tanjung Harapan sama dia? Karena dia itu kayak ada suatu harapan pencerahan bahwa bakalan ketemu sama pulau yang namanya Pulau Rempah-Rempah. Apakah dia melanjutkan perjalanan? Tidak. Dia dari Tanjung Harapan itu balik lagi ke negara asalnya. Kemudian perjalanan dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Rutenya sama-sama. Sampai ke Tanjung Harapan, Vasco da Gama kemudian berjalan lagi ke arah timur dan sampai ke India. Di India, Vasco da Gama melihat perdagangan rempah-rempah yang cukup ramai gitu. Nah, dia berpikir kalau pulau rempah-rempah itu yaitu India, padahal bukan. Akhirnya di situ Vasco da Gama balik lagi ke negara asalnya. Kemudian perjalanan dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, jadi oleh Alfonso ini akhirnya Portugis bisa menginjakkan kakinya di Nusantara. Rutenya sama, rute awalnya sama orang-orang yang sebelumnya. Kemudian ke Nusantaranya itu masuknya kemana? Dia masuknya ke wilayah Malaka. Jadi dia masuk ke Selat Malaka ya. Nah, dia menginjakkan kakinya ke Malaka, kemudian berhasil menaklukkan Malaka. Kemudian nanti dari Malaka dia ke Maluku. Nah, di sini. Dari Malaka dia itu sebenarnya ingin menguasai Pulau Jawa. Tapi tidak berhasil masuk ke Jawa, akhirnya dia dari Malaka itu ke Maluku. Nah, di Maluku nanti dia menjalin kerjasama dengan kerajaan Ternate. Karena di Maluku itu kan ada dua kerajaan ya, ada kerajaan Ternate dan ada kerajaan Tidore. Nah, dua kerajaan ini tuh sedang terlibat perang saudara. Makanya di sini Portugis masuk akhirnya menjalin kerjasama dengan Ternate untuk melawan Tidore. Oke, next. Negara Spanyol. Ini adalah orang-orang yang melakukan penjelajahan samudra dari negara Spanyol. Ada Christopher Columbus, Ferdinand Magelhaens, dan Sebastian Elcano. Nah, ini lihat ya, ini orang-orangnya. Apakah ketiga orang ini melakukan penjelajahan bareng? Tidak. Apakah rutenya sama dengan Portugis? Tidak. Jadi kan emang sebelumnya kan sudah dibagi ya rutenya. Jadi ini di sini beda rute. Kalau tadi Portugis itu ke pantai barat Afrika, kalau Spanyol ini rutenya ke barat. Jadi dari Spanyol itu dia nyampainya ke Amerika, ke benua Amerika. Nah, Christopher Columbus itu sampai ke Amerika Tengah. Nah, dari Amerika Tengah dia tidak melanjutkan perjalanan. Akhirnya dia balik lagi ke Spanyol. Kemudian perjalanan selanjutnya itu dipimpin oleh Ferdinand Magelhaens. Nah, rutenya sama, tapi dia ke benua Amerika Selatan. Kemudian menyusuri Amerika, kemudian melintasi laut dan sampai ke Filipina. Coba kalian bayangkan ya petanya. Mungkin nanti kalian bisa dibuatkan rute pelayarannya, peta dunianya biar paham ke kaliannya gitu ya, biar paham. Nah, sampai ke Filipina, Ferdinand ini, apakah Ferdinand ini nyampe ke Nusantara? Tidak. Jadi pas di Filipina ini, di sana itu sedang perang saudara. Ketika Ferdinand datang,
terlibat perang tuh. Kemudian di situ Ferdinand itu terbunuh. Nah, akhirnya perjalanan selanjutnya itu dilanjutkan, dipimpin oleh Sebastian Elcano. Kemudian dari Filipina itu dilanjutkan perjalanan masuk ke Maluku. Nah, ke Indonesia bagian timur. Jadi kalau misalkan Portugis itu masuknya itu ke Malaka, berarti kan ke Indonesia bagian barat tuh ya. Kalau Spanyol ini masuknya itu ke Maluku, ke Indonesia bagian timur. Nah, di Maluku ternyata Spanyol itu melihat sudah ada Portugis. Akhirnya di sini Spanyol itu membantu kerajaan Tidore untuk melawan kerajaan Ternate dan Portugis. Di sini konflik tuh Spanyol dan Portugis. Akhirnya gereja turun tangan juga. Gimana caranya supaya mereka berdua itu enggak berantem gitu. Kan ada misi dari gereja tuh kan. Kalau berantem kan nantinya takutnya itu enggak benar. Jadi akhirnya sama gereja itu dilakukan lagi perjanjian yang namanya perjanjian Saragossa. Isinya itu bahwa Pulau Maluku itu menjadi bagian dari Portugis. Jadi, Portugis tetap tinggal di Maluku dan Spanyol harus angkat kaki dari Maluku kemudian kembali ke Filipina. Jadi, kalau misalkan Portugis itu menguasai Maluku, sedangkan Spanyol itu wilayahnya itu hanya sampai ke Filipina saja. Selanjutnya ada Belanda. Ini adalah orang-orang Belanda yang melakukan penjelajahan samudra. Ada Willem Barents, Cornelis de Houtman, dan Van Eyck. Apakah rutenya itu sama dengan Portugis? Tidak. Apakah sama dengan Spanyol? Tidak juga. Lalu kemanakah rute Belanda? Rute Belanda ini, dia itu ingin mencari rute baru, tidak ingin sama dengan Portugis dan Spanyol pada mulanya. Tapi nanti akhirnya dia juga ada beberapa rutenya itu yang mengikuti Portugis ya. Pada mulanya ini, rute Belanda ini, dia itu dari negara Belanda itu mengambil rute ke atas atau ke utara. Nah, kalau misalkan ke utara, itu berarti kan ke kutub utara. Nah, ketika sampai di kutub itu, di sana itu sedang terjadi badai salju. Akhirnya, kapal yang ditumpangi oleh Willem Barents ini terjebak karena ada badai. Akhirnya mereka itu meninggal karena kedinginan di sana. Tapi ada satu kapalnya yang selamat kemudian balik lagi ke Belanda. Akhirnya dia berpikir tidak mungkin dia mengambil rute ke utara lagi. Akhirnya perjalanan selanjutnya itu dilanjutkan oleh Cornelis de Houtman. Mengikuti rute Portugis pada mulanya yang dari Belanda ke pantai barat Afrika sampai di Tanjung Harapan, kemudian tidak menyusuri pantai timur ya, tapi dia itu menarik garis lurus sampai ke Banten. Di Banten tidak diterima dengan baik karena sikapnya itu jelek ya kepada rakyat di sana. Makanya diusir. Cornelis de Houtman ini diusir oleh pemerintah Banten atau kerajaan Banten. Kemudian selanjutnya diutus lagi oleh pemerintah Belanda untuk mencari pulau rempah-rempah. Akhirnya dipimpin oleh Van Eyck, sama ya rutenya sama Cornelis de Houtman, nyampe ke Banten. Nah, Van Eyck ini lebih berhati-hati supaya tidak diusir kembali oleh kerajaan Banten. Akhirnya dia melakukan kerjasama dengan Sultan Haji yang ada di Banten. Nah, ini yang tadi. Oke, di sini kita lihat lahirnya VOC. Apakah VOC itu sama dengan pemerintahan Belanda? Tidak. VOC itu hanya sebuah kongsi dagangnya Belanda.
bukan pemerintahan Belanda. Bagaimana sih latar belakangnya dibentuk VOC? Pertama, pemerintah Belanda itu membentuk serikat dagang untuk wilayah Hindia dan Timur yang dinamakan dengan VOC. Kemudian, perusahaan multinasional pertama di dunia dengan pembagian keuntungan. Jadi, ada pembagian keuntungan antara VOC dengan pemerintahan Belanda itu sendiri. Tujuan dibentuknya VOC itu apa sih? Pertama, menghindari persaingan. Jadi, yang namanya pedagang itu di Belanda itu tidak mungkin satu. Pasti ada banyak. Perusahaan-perusahaan dagang itu pasti ada banyak. Nah, untuk menghindari persaingan di antara mereka, akhirnya pemerintah Belanda itu membuatkan wadahnya atau kompinya gitu ya, atau organisasinya gitu. Jadi di bawah naungan yang sama gitu, yaitu yang disebut dengan VOC supaya tidak bersaing, supaya tidak bertengkar. Kedua, memperkuat posisi Belanda. Posisi Belanda yang gimana? Posisi Belanda yang sedang berperang melawan Spanyol. Ketiga, memonopoli perdagangan. Nah, monopoli perdagangan itu seperti apa? Monopoli perdagangan itu di mana pembeli yang menentukan harga. Kan biasanya itu penjual yang menentukan harga ya. Tapi ini mah pembeli yang menentukan harga, yaitu siapa? VOC. VOC yang menentukan harga beli dengan harga yang serendah mungkin. Makanya di sini rakyat Nusantara atau Indonesia itu sangat menderita karena rakyat itu harus menjual hasil bumi itu harus ke VOC, tidak boleh ke orang lain, tapi harganya ditentukan oleh mereka, harga yang sangat murah. Dan yang keempat itu membantu pemerintah Belanda yang berjuang melawan Spanyol, karena mereka itu sedang terlibat perang selama 80 tahun dengan Spanyol. Yang namanya perang itu pasti butuh biaya yang banyak. Tidak mungkin biayanya itu sedikit gitu. Nah, dengan dibentuknya VOC itu tuh supaya memperkuat perekonomian Belanda karena perang itu ya, tentaranya itu kan butuh makan. Makan juga kan harus dengan uang. Kemudian yang namanya perang itu teknologinya atau persenjataannya itu harus selalu canggih. Nah, dengan persenjataan yang bagus itu kan memerlukan uang juga. Jadi dengan dibentuknya VOC itu bisa membantu gitu. Selanjutnya hak oktroy. Hak oktroy itu apa? Hak oktroy itu yaitu hak istimewa VOC yang diberikan oleh pemerintah Belanda. Kenapa hak istimewa atau kenapa disebut hak istimewa sih? Emang istimewa itu seperti apa? Hak itu istimewa karena dilihat dari isi haknya itu sendiri. Yang pertama, menjadi wakil sah, melakukan monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri, mengadakan perjanjian dan perang, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang sendiri, menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Itu tuh isinya itu benar-benar istimewa. Istimewanya di mana? Karena sebuah kongsi dagang itu mempunyai kedudukan yang sama dengan sebuah negara. Karena di sini tuh kita lihat mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri itu tuh hak sebuah negara gitu. Tapi di sini VOC itu diberikan hak oleh pemerintah Belanda untuk mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Jadi gitu ya. Kenapa disebut dengan hak istimewa? Oke, cukup sekian dari Ibu untuk pertemuan sekarang. Untuk materi sisanya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau misalkan ada yang masih belum paham atau misalkan ada yang kurang dimengerti, boleh ditanyakan saja, nanti kita akan buka sesi tanya jawab di grup. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.